Ya kok kepental. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan terkait digital marketing strategi yang beranggotakan Angela Renanda Kusumawardani, Prayoga Kuskuncoro, dan Indah Dwi Febrianti. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja sih strategi digital marketing itu, saya akan menjelaskan digital marketing sendiri itu merupakan semua upaya kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik atau internet yang dipadukan dengan berbagai strategi pemasaran, serta berbagai platform media sosial atau media digital yang memudahkan konsumen atau pelanggan untuk saling berkomunikasi secara online. Ya, kemudian digital marketing Indonesia ini sendiri juga sudah mulai merambah sangat luas di para pembisnis dan pengusaha sudah mengepakkan sayap bisnisnya mereka di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, strategi apa saja sih yang ada dalam digital marketing ini? Yang pertama itu ada goals dan objective. Nah, ini merupakan alasan pertama kenapa digital marketing ini sangat penting. Karena digital marketing ini dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak memiliki tujuan atau arah yang jelas tidak bisa memberikan strategi yang utuh nantinya ketika sudah mulai pemasaran dalam dunia digital. Lalu apa saja sih yang diraih oleh perusahaan ketika kita melakukan pemasaran secara online? Yaitu bisa kita atau perusahaan dapat mendapatkan pelanggan baru di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara. Kemudian, meningkatkan penjualan dan mematenkan hubungan antara produsen dengan konsumen secara lebih dalam melalui platform online. Nah, platform online ini yang seperti apa? Platform online ini yang banyak digunakan oleh para konsumen pada saat ini seperti media sosial, seperti yang disebutkan tadi, seperti Instagram, Twitter, blog, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih ketika digital marketing ini tidak dibuat dengan baik atau tidak memiliki arah atau tujuan, mungkin perkembangan bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ini tidak memiliki arah yang jelas, yang mungkin saja ini bisa gagal dalam perjalanannya memberikan persaingan pada global nantinya. Yang kedua, ada identifikasi your customer. Jika perusahaan tidak bisa atau tidak menargetkan atau mengidentifikasi siapa target pelanggan kita, siapa customer kita, mungkin customer kita ini akan diambil oleh kompetitor, yang dimana perusahaan tidak bisa menerapkan secara baik digital marketing dengan solusi yang baik kepada customer. Di mana kita tidak mengetahui apa sih permintaan pelanggan, apa sih kebutuhan pelanggan, apa sih yang diinginkan pelanggan untuk perusahaan kita. Produk apa sih yang mereka butuhkan, yang cocok untuk mereka pakai, dan yang cocok untuk yang mereka gunakan di kebutuhan sehari-harinya. Nah, dengan digital marketing ini, kita bisa mengetahui tingkat permintaan pelanggan secara online. Mungkin secara tidak langsung, kita akan lebih mengenal apa yang disukai dan apa yang tidak disukai pada target pelanggan kita. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, untuk yang ketiga adalah identifikasi your competitor, yaitu mengidentifikasi pesaing atau kompetitor dari perusahaan yang dimiliki, yaitu dengan melihat kekurangan, kelebihan dari kompetitor, kita dapat meningkatkan kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, yaitu kita bisa meningkatkan keunikan sehingga para konsumen itu bisa lebih mudah untuk mengingat perusahaan yang dimiliki. Untuk selanjutnya, describe the role, yaitu menentukan peran setiap tugas masing-masing pada karyawan atau pada setiap pekerja, yaitu misalnya membuat konten, membuat periklanan, mengurusi sosial media, menerima pesanan. Untuk selanjutnya yaitu CEO dan CM. CEO itu sendiri yaitu proses mengoptimalisasikan suatu produk atau jasa menggunakan web. Biasanya itu menyertakan kata kunci yang panjang sehingga kata kunci itu mencakup hal-hal yang luas atau kata kunci yang sering dicari oleh pengguna. Dan CEO ini lama waktunya website tersebut ada di atas itu tuh tergantung dari viewersnya atau pengunjungnya itu sendiri. Dan kalau CEM itu sama-sama, yaitu sama saja, yaitu proses mengoptimalisasikan atau mempromosikan atau menjual atau mengiklankan sebuah produk itu, tetapi mereka itu menggunakan jasa berbayar, yaitu bisa menggunakan iklan di YouTube, di TikTok, di sosial media orang lain, atau ya seperti itu. Jadi kalau CEM itu, kita itu mempromosikannya itu tergantung dari kesepakatan kita dan yang memiliki blog tersebut atau web tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marinanda. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah media sosial. Media sosial atau sering juga kita kenal dengan sosial media itu adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten. Konten ini bisa berupa tulisan, foto, video, dan media sosial ini juga merupakan platform digital untuk menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, kemudian dalam hal digital marketing strategi ini, marketing di media marketing atau mengiklankan produk di sosial media itu artinya adalah pelaku bisnis atau pebisnis itu memanfaatkan sosial media yang mereka miliki untuk memasarkan produknya. Nah, di era teknologi saat ini itu sudah banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan media sosial ini untuk memasarkan produknya. Biasanya mereka menggunakan WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Yang selanjutnya adalah konten marketing. Konten marketing adalah salah satu strategi marketing yang di dalamnya ada kegiatan membuat dan mendistribusikan konten. Konten ini biasanya itu harus berisi mengenai deskripsi bisnis secara jelas dan informatif. Bisa dari harga, kualitas, kegunaan, kelebihan produk atau jasa, dan lain sebagainya. Dalam hal strategi marketing, istilah konten ini merujuk pada media online atau media internet. Konten itu sendiri adalah merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
Nah, biasanya penyampaian konten ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Bentuk dari konten itu bisa berupa video, podcast, kemudian infografis, blog, konferensi pers, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mobile marketing. Mobile marketing adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen. Mobile marketing definisi lain dari mobile marketing adalah segala bentuk pemasaran yang dibuat khusus untuk perangkat mobile. Nah, apa itu perangkat mobile? Jadi perangkat mobile itu adalah sebuah perangkat yang bisa dibawa kemana saja atau praktis untuk dibawa, dan biasanya bentuknya itu compact atau pas dibawa atau pas dimasukkan ke dalam kantong atau ke dalam tas. Dalam hal ini perangkat mobile yang dimaksud seperti smartphone, telepon seluler, atau tablet. Nah, dalam mobile marketing ini itu pelaku bisnis menggunakan smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya, dan kemudian mengiklankan produknya itu melalui situs web, email, SMS, dan MMS, atau media sosial dan aplikasi lainnya. Bisa juga biasanya menggunakan push notification melalui pemasaran dalam aplikasi atau dalam game, melalui quick response code atau QR code, dan lain sebagainya. Jadi, ada perbedaan dari sosial media marketing, yaitu dalam hal penggunaan perangkatnya. Jika sosial media marketing itu biasanya pelaku bisnis menggunakan media sosial untuk dijadikan alat komunikasi, yang dimana media sosial itu dapat diakses menggunakan desktop melalui PC atau smartphone itu sendiri. Sedangkan pada mobile marketing itu fokusnya hanya digunakan pada smartphone yang dapat dibawa kemana saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yogo. Baik, selanjutnya email marketing merupakan sebuah bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk barang dan jasa serta membangun hubungan dengan para konsumen melalui media internet secara online. Email marketing dibuka email yang berisi materi promosi yang kelompok besar untuk mempromosikan produk atau jasa. Jadi email marketing adalah mengirimkan sebuah promosi melalui email dengan bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka produksi. Kemudian pesan yang disampaikan dalam email marketing biasanya berbentuk teks maupun grafis yang dikirimkan ke alamat email calon konsumen dengan tujuan memancing minat pembeli. Jadi yang dikirimkan itu biasanya berupa teks ataupun grafis. Kemudian contoh dari email marketing tersebut adalah ketika mendownload sebuah aplikasi seperti Blibli atau lain sebagainya, maka akan mengisikan formulir yang mengisikan email di dalamnya. Nah, biasanya akan mendapatkan tawaran-tawaran melalui email tersebut dari aplikasi yang sudah diinstal tadi. Kemudian ada measure. Measure itu jadi kayak dari evaluasi dari beberapa rencana yang sudah ditentukan untuk rencana pemasaran. Jadi kita melihat grafik apakah bagus atau tidak. Jika tidak, tersebut dapat dievaluasi atau direvisi dengan menggunakan strategi marketing yang lebih sesuai dengan keadaan yang sedang.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai strategi digital marketing. Mungkin ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.